Buat lo semua yang punya hewan kesayangan, luangin waktu lo untuk lebih memperhatikan mereka. Karena kalau sudah saatnya berpisah, akan hanya ada penyesalan di sana. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini gua mau bawa si bocil alias anak kucing gua yang masih kecil-kecil, tapi sayangnya tinggal satu karena satu lagi udah meninggal. Ya udahlah, kita harus ikhlas ya kan, berarti umurnya cuma sampai segitu. Jadi hari ini si bocil, anjir namanya bocil lagi. Oke, gua milih namanya Kata, K-H-A-T-A, Kata. Jadi hari ini si Kata, dia berjenis kelamin perempuan. Gua bakal ngebawa dia ke klinik hewan atau ke dokter hewan untuk vaksinasi. Karena gue lihat, gue takut ini kan musim apa ya, udara tuh nggak jelas gini, kayak kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas gitu. Jadi gue takut dia sakit, so gue mau vaksinasi si Kata supaya dia tetap sehat. Oke, ikutin terus vlog Kamar Jerry. Oke geng, gue baru aja kelihatan mana si mobil. Sekarang kita cari si Katanya mana, si bocil. Tadi sih dia keluar, biasanya main keluar, gue nggak tahu. Biasanya sih depan-depan di sini doang sih ya. Kita cari dulu. Oh itu dia, lagi tidur. Dia paling seneng geng kalau misalkan udah keluar rumah tuh tiduran di aspal, baring-baring di aspal. Dia seneng banget. Jadi kalau misalkan lagi di dalam rumah setiap hari dia minta keluar, pengen banget main di luar. Ya. Nah, kita mau ke rumah sakit ya, kurus banget nih. Ya, kita mau ke rumah sakit, kita mau vaksin, berobat. Aduh, telinganya kotor banget nih geng. Telinganya kotor banget tuh, banyak kotorannya. Oh ya udah, kamu main di sini dulu. Jadi ngambil pet kargonya dulu ya. Jadi kita ambil pet kargo. Geng, tapi sebelum kita ngajakin main tuh ada si Raiga di luar. Kita masukin Raiga dulu. Wah, lagi sengaja dia, geng. Hey. Wah, dia kabur sebelum ke hewan. Jadi kita harus tangkap. Kok Raiga, Bang? Salah, Shiro. Raiga udah nggak ada. Dia lagi sakit juga tuh, lagi kena skabies. Udah, ada bocil. Nggak boleh. Yuk pulang. Ayo. Bocil, ayo. Supaya dia nggak ngelawan, cara pokoknya kayak gini aja. And let's get it. Oke, Shiro udah masuk kandang. Sekarang saatnya, oh ya ini pet kargonya si bocil. Wah, bocil keluar lagi tuh. Yuk, kita. Ya, masuk ke dalam. Kita mau ke dokter. Iya, kita mau ke dokter. Oh, nggak mau dia, nggak mau. Iya, udah. Oke geng, si bocil alias Kata udah di dalam pet kargo. Jadi saatnya sekarang kita ke dokter hewan. Oke, let's go. Dia naiknya di belakang aja ya. Oke, siap. Oke geng, gue udah siap, udah ready. Si bocil juga bobo di dalam, dia tidur di sini. Taruh di sini aja. Mau keluar aja. Yuk, keluar sini. Oke, sekarang saatnya kita let's go ke nutup lagi. Udah keluar. Gue mau cek dulu lokasi shopnya di mana. 4 km 15 menit dari sini. Oke, nggak terlalu jauh. Kelihatannya dia bingung gitu geng. Sebenarnya jujur gue sedih banget sih geng, karena kemarin gue sibuk banget dengan kerjaan. Gue nggak sempat merhatiin bocil yang satu lagi, yang saudaranya dia. Sebenarnya kalau gue lebih punya waktu, mungkin gue bisa lebih bisa ngelihat, kayak gue lebih bisa merhatiin dia gitu. Jadi mungkin dia bisa diselamatin. Gue nggak tahu kalau misalkan dia itu lagi sakit. Gue nggak tahu kondisi dia seperti apa karena dia kesibukan gitu. Sebenarnya gue merasa berdosa juga sih. Saran buat teman-teman semua, kalau misalkan kalian semua sayang sama hewan, pelihara hewan, jangan sampai kayak gue deh. Kalau memang lo nggak punya waktu untuk perhatiin hewan kesayangan lo, yang mending lo titipin ke orang lain, titipin ke teman, atau lo hibahin ya nggak apa-apa. Yang penting lo nggak nyanyain nyawa dia gitu. Gue cukup menyesal sih. Nah ini ketika gue ada waktu luang kayak gini, padahal gue siang ini sebenarnya ada kerjaan lagi, harus syuting lagi, tapi ya gue sempatin deh jam 2 jam untuk bawa dia ke klinik hewan buat divaksinasi. Tapi nggak tahu ntar sampai di sana apakah gue bisa vaksinasi dia, karena kan harus 1 kilo beratnya. Gue nggak yakin nih dia sampai 1 kilo nih beratnya. Si bocil sayang gue. Sini aja. Biasanya dia aktif banget, tapi per hari ini dia nggak aktif sama sekali deh, kayak males gitu. Ya betul. Oke geng, ikutin terus sampai ketemu nanti di klinik.
Oke geng, kita udah nyampe di rumah sakitnya, kliniknya. Terus dia nih udah gue masukin ke kargo juga. Dia udah siap-siap buat kemana? Kita mau ke dokter, mau check up, mau sekalian divaksin juga. Ada berapa bersaudara? Ini tinggal sisa satu. Tadinya ada 4 yang nggak selamat. Kenapa? 2 hari lalu yang sisa 1 itu sakit lemes gitu, udah mati gitu aja, nggak sempat diperiksa. Yang 4? 2 lagi tuh dari lahir. Oke geng, kita udah selesai. Ya gimana sih makan? Udah boleh tuh makannya nanti lagi. Oke geng, kita udah selesai. Bawa dia ke dokter. Tadi kata dokternya gara-gara badannya terlalu kurus gitu. Padahal dia makan terus sih, cuman karena kayaknya cacingan. Dan gua termasuk telat buat ngebawa dia ke dokter buat dicek, buat check up kondisi kesehatannya. Harusnya dari 1-2 bulan lalu sih gua harusnya udah harus check up gitu harusnya. Ya murni kesalahan gue sih, dan mungkin juga kucing gue yang satunya lagi, yang teman saudaranya dia yang mati tuh gara-gara mungkin gue telat juga. Tadi pas diperiksa, pas dicek telinganya, gila banyak kutunya men. Gue jadi sedih gitu. Dan ya gue dikasih PR sama dokternya untuk dalam 1-2 hari ini buat naikin berat badan dia. Tadi lumayan sih ininya, biaya pengobatannya lumayan banget. Kasih obat ada beberapa macam tadi, sebenarnya itu belum semuanya. Oke lah, setelah 2 hari dilihat perkembangannya, apakah berat badannya udah naik. Kalau udah naik, kita baru lanjut ke pengobatan lainnya, yaitu obat cacing sama obat kutu yang ada di telinga. Nah, sebenarnya kata dokternya gini, dia memang agak ribet sih melihara kucing bengal, karena pertama dia itu bukan kucing yang diem doang di satu tempat, karena dia sukanya main kemana-mana, lompat sana kesini, sampai akhirnya ya gitu dia nemuin tempat-tempat yang kadang gak steril, gampang kutuan. Terus juga kan bengal itu sebenarnya bangsa kucing yang gede gitu ya, badannya dia gede banget sebenarnya. Dan tadi katanya kucing gua si Kata ini nggak memenuhi takaran minimal berat badan seekor kucing bengal gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, berarti itu kesalahan gua, itu murni kesalahan gua. Jujur gue sedih banget kehilangan salah satu anak kucing gua. Padahal waktu itu mereka berdua lagi lucu-lucunya. Setiap kali gue bangun tidur, pasti mereka seolah menyambut gue dengan tingkah lucu. Bahkan kucing gue yang mati itu kalau tidur pasti maunya di sebelah gue. Karena memang gue senang banget ngajak mereka ke kamar buat tidur sama gue. Agak sedikit menyesal kenapa gue gak bawa dia ke dokter selagi masih sempat waktu itu. Mungkin kalau aja gue bawa dia ke dokter, dia masih bisa selamat. Sekarang dia udah gak ada. Dan saudaranya yang gue kasih nama Kata terlihat lemes, kayak gak semangat. Kata dokter sih itu efek dari dia merasa kehilangan saudaranya gitu. Yang tadinya mereka main berdua, sekarang Kata tinggal sendiri. Buat lo semua yang punya hewan kesayangan, luangin waktu lo untuk lebih memperhatikan mereka. Karena kalau sudah saatnya berpisah, akan hanya ada penyesalan di sana. Oke, thank you banget buat kalian yang udah ikutin vlog gue kali ini. Memang cukup singkat ya, tapi ya paling gak gue bisa berbagi dengan kalian tentang kondisi kucing-kucing gue yang lucu-lucu ini. Oke geng, jangan lupa buat follow Instagram gue, subscribe channel ini, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. See you geng, Kak Marji.